Oh, kelihatannya Anda gusar sekali ya kelihatannya ya, sampai karena budgetnya terbatas. Iya nih, aku benar-benar terbatas banget. Aku tuh bingung harus ngapain. Nah, 3 teknik inilah yang kita gunakan bolak-balik di awal. Kebayang ya? Jadi konsepnya. Nah, setelah 3 teknik kan tujuan kita kan menggali nih Bu, supaya dia kebuka nih. Maka kita masuk ke teknik berikutnya yang kita sebut namanya Sahabat sales, kita mau bahas buku lagi nih, buku menarik tentang teknik negosiasi. Nah, judul bukunya itu Never Split the Difference, karya dari Chris Voss. Nah, Coach, ini ada buku menarik nih, Coach, tentang negosiasi nih. Betul. Negosiasi bagian dari selling ya, Coach ya. Bisa dipakai selling, bisa dipakai buat procurement, bisa pakai buat macam-macam. Berarti bukan hanya terbatas Bukan. di sales ya. Betul. Nah, kita mau bahas nih, apa aja sih teknik-teknik negosiasi yang ada dalam bukunya nih, Coach? Nah, ini menarik nih. Buku ini sebenarnya bukan buku baru, tapi buku udah lama. Dan ini sebenarnya buku negosiasi, sebenarnya pada dasarnya hampir mirip-mirip. Tetapi ada yang menarik dalam buku ini yang mungkin bisa kita kupas satu persatu beberapa bagian. Khususnya nanti ada satu metode yang namanya model Ackerman. Model Ackerman ini bisa dipakai untuk bagaimana kalau kita mau beli barang dan gimana kalau kita mau jualan barang. Ada metodenya. Jadi kan di mana-mana kalau negosiasi kan pasti ada nego ya, harga ya. Nah, oleh sebab itu nanti itu kita bahas secara khusus. Yang pertama, Bu, kita bicara mengenai empati taktis. Jadi adalah maksudnya gimana? Ketika kita bicara dengan seseorang, kita harus bisa merasakan perasaan orang itu. Bisa berempati dengan mereka. Misalnya, berempati dengan masalahnya mereka. Pasti ujung-ujungnya pakai teknik pertanyaan kan, kita bertanya gitu ya. Nah, jadi ketika kita ngobrol dan sebagainya, kita berempati dengan problem yang mereka hadapi, itu yang akan menjadi kunci awal. Jadi misalkan kalau saya jualan, ketemu procurement, saya akan mengatakan, saya mengerti, pasti ibu harga budgetnya terbatas. Itu adalah kalimat empati. Karena memang ada situasi seperti itu. Nah, yang kedua adalah metode yang disebut mirroring. Mirroring di sini, ini adalah teknik sebenarnya lebih tepatnya bukan mirroring, tapi kalau mama di dalam dunia coaching disebutnya paraphrasing. Jadi kita mengulang 1-2 kata terakhir dari kata lawan kita. Jadi kalimat terakhir misalnya dia ngomong, iya nih Bu, mohon maaf nih Bu, budgetnya memang sekitar, bisa katakanlah budget kami memang cuma 100 juta. Oh, 100 juta. Itu adalah kalimat, diulang aja balik belakang. Ya, karena kami budgetnya terbatas. Oh, karena terbatas. Nah, tujuannya supaya dia ngerasa kita dengerin. Ketika bilang, iya cuman terbatas nih. Iya, oh terbatas. Iya nih, dia cerita curhat ini. Saya bisa ngerti sih perasaan Anda. Anda sangat tertarik banget dengan yang mau kita tawarkan ini. Jadi balik lagi ke empatinya. Sampai sini udah bayang ya konsepnya. Kita masuk yang ketiga, Bu. Ada yang disebut namanya label. Label ini konsep kayak gini. Iya nih, aduh aku tuh bingung banget ya. Aku suka tertarik banget, cuma budget kami terbatas. Ya sih, saya bisa ngerasain sih seberapa gusarnya Anda, seberapa keselnya Anda. Jadi ketika kita ngomong seperti itu, apa yang terjadi? Dia ngerti ya perasaan aku ya. Nah, itu konsep yang disebut labeling. Kalau di konsepnya Stephen Covey disebutnya sebenarnya empathic listening gitu ya. Tapi setiap teknik punya nama-nama masing-masing kan gitu ya. Jadi yang paling penting kan tadi ada 3 tuh ya. Jadi empati, mirroring, dan labeling. Jadi kita gunakan di awal tuh Bu. Jadi mikir tadi ya. Ya nih saya punya masalah, saya bisa mengerti kalau kayaknya Anda punya masalah itu. Nah kita ulangin. Ya soalnya budget kami cuma 100 juta. Oh 100 juta. Ya kan? Berarti mirroring dong. Baru, iya aduh aku pengen banget nih gimana caranya biar bisa berhasil nih. Baru teknik yang ketiga, labeling. Oh kelihatannya Anda gusar sekali ya kelihatannya ya sampai karena budgetnya terbatas. Iya nih aku benar-benar terbatas banget. Aku tuh bingung harus ngapain. Nah 3 teknik inilah yang kita gunakan bolak-balik di awal. Kebayang ya? Jadi konsepnya. Nah setelah 3 teknik kan tujuan kita kan menggali nih Bu. Supaya dia kebuka nih. Maka kita masuk ke teknik berikutnya yang kita sebut namanya pertanyaan kalibrasi. Pertanyaan kalibrasi kita tanya pertanyaannya adalah what dan how. Misalnya contoh what. Nah, Bu, saya tahu kondisi kayak gitu. Nah, bagaimana caranya ya supaya kita ini tetap bisa deal dengan kondisi seperti itu ya? Akhirnya apa yang terjadi? Maka dia akan berpikir kan solusinya kan? Nah, kayak gitu contohnya.
Atau pakai kalimat what. Apa yang bisa kita lakukan ya supaya itu bisa berjalan dengan baik? Kebayang Bu? Jadi makanya 3 pertama harus kita beresin dulu supaya dia kebuka. Setelah dia terbuka baru masuk ke pertanyaan kalibrasi. What dan how. Nah gitu ya. Nah setelah mereka sudah mulai ngomong dan sebagainya, berikutnya ini menarik. Yaitu adalah kita pakai teknik yang disebut namanya accusation. Atau kalimatnya adalah tuduhan. Jadi namanya accusation atau tuduhan atau audit itu kayak menebak isi kepala pikiran orang. Misalnya contoh kayak gini. Oh mungkin Anda menuduh saya, mungkin Anda mengira kami marginnya terlalu besar ya, ngambil margin terlalu besar ya untuk perusahaan Anda. Nah, ketika saya ngomong itu apa yang bakal terjadi? Anda diem dong. Anda berpikir, loh kok gitu? Justru itu namanya audit accusation, bahwa bener nggak problemnya itu. Jadi bisa jadi dia akan ngomong, bukan begitu sih, kami terbatas karena nanti kebuka. Jadi kayak ibaratnya kalau di teknik NLP lain disebut namanya inokulasi. Tapi bedanya dia menuduh dirinya sendiri gitu loh. Bahwa, oh mungkin Anda menyangka kami ngambil marginnya terlalu besar. Oh mungkin Anda menyangka ini pelatihannya, oh mungkin Anda menyangka harga yang kami berikan kepada Anda itu terlalu mahal dibandingkan yang Anda dapatkan ya. Mereka nggak enak gitu ya. Jadinya nggak enak, betul. Nah ini menarik ya Bu. Jadi kayak gitu. Oh jadi Anda, saya mungkin mengerti ya kenapa Anda mau menawar harga segitu. Karena Anda menawar harga segitu, karena Anda berpikir, ini kan pelatihannya sama seperti pelatihan yang pada umumnya. Pelatihannya mungkin tidak ada perubahan apapun. Atau mungkin pelatihan ini apakah bakal berdampak apa enggak. Apakah benar seperti itu? Dia kan langsung enak tuh. Enggak gitu sih, tapi karena... Nah kayak gitu. Nah, baru dilanjutin pakai teknik sebelumnya. Bisa kita tanya pertanyaan kalibrasi. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa deal? Menarik ya? Kebayang ya Bu ya? Jadi ada 2 tahap ya. Jadi yang pertama 3 tahap, yang kedua ada 2 tahap nih. Nah berikutnya ada teknik yang disebut namanya Ackerman Model. Ackerman Model. Jadi konsepnya kita pisahkan Bu ya. Ada konsep kita sebagai buyer, ada konsep sebagai seller. Jadi rumusnya beda. Kalau kita mau negosiasi apapun, buyer ketika ditawarkan satu harga, dia harus pakai rumus 65%, 85%, 95%, 100%. Contoh. Ketika Ibu bisa mengatakan, Coach, harganya 100 juta. Coba Ibu bilang ke saya, harga 100 juta, Coach. Harganya 100 juta, Coach. Nah, Bu, boleh nggak? Gini Bu, biar kita deal aja lah ya. Saya nawar harganya 65 juta, boleh Bu? Oh, 65 juta ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi dibikin patokan 65 juta supaya dia turun harganya. Nah, ketika dia turun harganya, kita naik tidak boleh lebih dari 85% dari harga yang kita tawarkan. Berikutnya kalau sampai belum deal, naik lagi ke 95. Jadi rumusnya ada 3 kali. Ini permainan. Itu yang disebut anchor. Tujuannya adalah supaya orangnya kena emosinya. Jadi bahkan kalau sampai terpaksa kita deal di 100%, saya minta bonus tambahan. Misalnya, oke deh, saya setuju 100 juta, tapi saya minta bla 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 bla. Itu dari sudut buyer. Ya kalau saya sebagai pembeli. Kalau sebagai penjual, rumusnya beda lagi Bu. Nah kalau sebagai penjual, rumusnya adalah 135%, 115, 105, dan 100. Contoh, Ibu mau jualan, Ibu mau deal di angka berapa? Katakanlah Ibu mau deal di angka 100 juta. Karena Ibu mau deal di 100 juta, maka saya buat penawaran yang pertama kepada Ibu adalah 135 juta dulu. 135 juta, maka Anda akan nawar. Maka saya turunkan harganya 115 juta. Anda nawar lagi, saya turunkan menjadi 105 juta. Anda nawar lagi, saya oke 100, dan mungkin saya bisa turun menjadi 100. Tapi ingat, di 135, 115, 105, sampai ke 100, itu mungkin ada bonus-bonus yang kita berikan. Jadi misalkan 135%, oke, saya berikan bonus apa-apa dan sebagainya. Aduh, kalau mama itu nggak bisa ya, mungkin oke lah saya kasih angkanya 115, tapi bonusnya dihilangin. Apa tinggal apa dan sebagainya. Nah, itu rumus yang dipakai untuk sellingnya Bu. Untuk para sales. Jadi negosiasinya jelas banget. Dari sudut buyer ada, dari sudut seller juga ada. Jadi kenapa perlu angka itu? Supaya karena menurut ilmu psikologinya bahwa orang akan ada gap dan orang akan cenderung menjadi setuju kalau angkanya
selisihnya hampir kurang lebih sekitar 35%. Begitu, Bu. Ya, berarti kalau dia sebagai buyer, nah harga makin naik ya. Betul. Dia sebagai Seller dinaikin dulu nanti turun. Turunin. Jadi ingat ya, kalau mau jualan berapa, naikin dulu 135%. Turunin 115, 105, baru 100. Itu sampai bottom 100. Karena angka itu yang ibu mau kan? Ya betul dong. Jadi balik lagi, ibu mau jual harga berapa? 80 juta. Berarti 80 juta kali 135% berapa? Nah, itu kalau produk begitu juga ya. Begitu juga produk. Produk Jadi yang kasih diskon biasanya sebenarnya kan? produknya tergantung, Bu. Produknya berkaitan dengan kalau jualan di ada price list, iya. Tapi pada saat penjualan jasa modelnya kayak gitu. Sedangkan kalau kita sebagai pembeli, mau beli, pakai rumus yang pertama, 65%. Biasanya kalau produk kan gitu ya, Coach. Ditawar dulu nih, diskonnya berapa? Betul. Nah, ibu boleh perhatiin nggak sebelum ini banyak procurement yang nawarnya sampai hampir turun dari 40%. Kan itu 35%. Berarti apa? Dia memakai metode Ackerman. Jadi tugas kita adalah setiap nego, perhatikan dia pakai rumus apa yang dipakai. Rumus Ackerman itulah cara dia untuk berjualan. Nah, itulah metode negosiasi yang diajarkan di buku ini gitu loh, Bu. Nah, sahabat sales, berarti sekarang kita udah lebih tahu nih gimana kalau kita melakukan negosiasi ya sama customer kita, baik dari sisi dia sebagai buyer, kita sebagai sellernya. Nah, jadi menarik banget nih yang bisa didapat dari buku ini ya, Coach ya. Betul. Nah, ya paling nggak ada ide yang menarik yang menurut saya bisa kita terapkan. Ya, bos, bisa dicoba lah ya, sahabat sales ya. Nah, kalau setelah dicoba dan ada pertanyaan seputar buku ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita nih, supaya YouTube channel kita nih semakin bertumbuh. Dan bukunya ada loh dijual di bahasa Indonesia. Oh ya? Oh, ternyata buku ini ada bahasa Indonesianya. Wah, Iya. akhirnya ya, sahabat sales bisa dapatkan buku-buku bagus tentang selling dan bahasa Indonesia. Ya, Betul. Ya, bukunya ada di Indonesia, sudah diterbitkan di Indonesia, tapi penerbitnya siapa saya lupa. Tetapi sudah diterbitkan di Indonesia. Oh, udah ada di Indonesia. Nah, berarti bisa dicari nanti sahabat sales. Sampai jumpa lagi di ulasan mengenai buku-buku selling menarik lainnya. Dengan saya Ana Milani Dan saya Coach Antoni Sarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.